iman yang kuat. Cara membangun iman yang kuat. Banyak mendengarkan dan memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan kata-kata yang bukan berasal dari firman Tuhan adalah perbuatan yang sia-sia. Janganlah bergantung pada pikiran kita sendiri. Mulailah bergantung pada firman Tuhan. Kalau kau memiliki iman yang kuat, iman yang disertai dengan perbuatan, hari ini kau akan mengalami mukjizat, hari ini kau akan disembuhkan, hari ini kau akan mengalami terobosan, hari ini kau akan melihat mukjizat dan kuasa Allah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam pendidikanmu. Allah akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan ajaib dalam hidupmu. Mulailah untuk praktek taat. Membangun iman yang kuat. Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes! Ibadah online Super Kids akan diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jadi adik-adik jangan sampai kelewatan ya, karena di situ kita akan belajar memuji Tuhan, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya, kembali kita bertemu dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita bertemu dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini Tuhan kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sepanjang umur hidup kami Tuhan, Kau boleh memberkati kami Tuhan. Kami boleh melihat karya-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Pertolongan demi pertolongan Tuhan boleh Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh melihat karya-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kini saatnya Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa Tuhan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Tak akan kami sesali Tuhan dalam pengiringan kami kabar-Mu Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku,
seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kelayani. Katakan mengasihimu Tuhan, mengirimu seumur hidup kami Tuhan. Yes Lord. Janjimu kan tetap Kami pegang teguh Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia selamanya bagi kami Tuhan. dapat mahkota Katakan melayani, mengasihimu, mengiringmu Tuhan. seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat Lebih semua lagi katakan melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Selamanya kasih setiamu bagi kami Tuhan, selamanya pertolonganmu bagi kami Bapa, selamanya Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan, selamanya Engkau Allah yang sumber heran bagi kami Tuhan, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan, pertolonganmu selamanya bagi kami Tuhan, karyamu luar biasa bagi kami Tuhan, selamanya Engkau Allah yang hebat Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah Tuhan, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak Amin Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan yang layak kami sembah. Tidak ada nama lain yang layak kami tinggikan Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Hanya Engkau Tuhan Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Layak
dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kaulah yang layak kami sembah. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, terkatakan layak dipuji Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, selama-lamanya. Kaulah yang layak kami sembah. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang selama-lamanya penolong bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan penyembahan Tuhan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan Allah kita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Yeay. Amin. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Terpujilah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan.
terbaik buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan penyembahan Tuhan hanya punya-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kau boleh memberkati setiap tangan-tangan anak-Mu Tuhan yang boleh memberi saat pagi hari ini Tuhan. Kau boleh memberkati Tuhan setiap usaha dan pekerjaan kami semua Tuhan. Apapun yang dibuat kami Tuhan, kiranya dibuatnya berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Katakan setiap hari Tuhan, amin. Selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Katakan sekali buat Tuhan, berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih persembahannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kasihkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah selama-lamanya bagi kami Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan menjauhi roh-Mu Tuhan? Engkau Tuhan Allah yang begitu dekat dengan kami Tuhan. Mari Tuhan terus Kau bimbing kami Tuhan. Terus Tuhan Yesus Kau memegang kami Tuhan. Untuk boleh mengerti setiap rancangan-Mu lebih lagi bagi hidup kami Tuhan. Sungguh indah Tuhan yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Sungguh besar Tuhan penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Tak terselami Tuhan seluruh karya-Mu bagi hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Tak terlalu dalam untuk dimengerti. Amin Tuhan. Sungguh yes, Lord. Haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagimu. Katakan sama-sama buat Tuhan. Sungguh haleluya Yesus Tuhan. Haleluya.
dekat dengan kami Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengorbanan kami Tuhan tak bisa membalas setiap kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Haleluya. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk kami boleh mengerti setiap karya-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh indah selamanya Yesus bagi kami Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan bagi kami Tuhan. Terselam di setiap karya-Mu bagi kami Tuhan. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu bagiku. Amin Tuhan. Untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Baik, puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian yang akan menghentar untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan agar firman Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Ku rindukan hadirat-Mu, penuhi hidupku. Ku mau berjalan bersama-Mu, Kau perlindunganku. Ku rindukan hadirat-Mu, penuhi hidupku. Ku mau berjalan bersama-Mu, Kau perlindunganku. Yesus, Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Yesus, pengharapanku. Yesus, Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Yesus, pengharapanku.
pengharapanku, pengharapanku. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sebentar kami akan belajar firman-Mu, diam dalam hadirat-Mu. Engkau yang menuntun membimbing hidup kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu. Buat kami mengerti firman-Mu, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi, shalom. Saya percaya kita semuanya boleh bersukacita saat ini, amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan saat ini akan diberi judul Membangun Iman yang Kuat. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pentingnya kita memiliki iman yang kuat, dan saat ini kita akan belajar bersama-sama cara membangun supaya iman kita menjadi kuat. Nah, kita akan belajar ada banyak cara, tetapi melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 4 cara membangun iman yang kuat. Mari kita akan sama-sama belajar dan simak. Cara yang pertama di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, cara pertama supaya iman kita itu bertumbuh menjadi semakin kuat adalah banyak mendengar firman Tuhan. Setuju, katakan amin. Alkitab berkata iman timbul dari mendengar, dan mendengar oleh firman Kristus. Nah, saya percaya melalui Alkitab yang kita baca, melalui khotbah yang kita dengar, melalui kebenaran-kebenaran firman yang kita pelajari, kita renungkan bersama-sama, ini akan menimbulkan iman. Dan pada waktu iman mulai timbul dan mulai dipelihara, mulai dihidupi dalam hidup sehari-hari, maka disitulah iman kita mulai bertumbuh, mulai hidup, mulai mengalami peningkatan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan galakan dalam diri kita masing-masing gerakan untuk cinta firman, cinta Alkitab. Baca firman, baca Alkitab, renungkan firman, renungkan Alkitab, supaya iman kita timbul dan iman kita bertumbuh dan iman kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, kita sudah belajar mengapa iman harus kuat. Karena itu, mari kita sama-sama, saudaraku, lakukan bagian kita. Saudara tidak bisa mewakilkan iman saudara bisa menjadi kuat dengan mewakilkan orang lain yang membaca, dengan orang lain yang belajar. Meskipun orang lain yang membaca, saudara dengar dari bacaan yang dibacakan oleh orang lain. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman kita, di mana semakin hari, semakin bertambah, semakin bertumbuh, semakin kuat, dan iman saudara dan saya pada akhirnya akan memiliki iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan oleh tantangan, masalah, dan persoalan apapun. Sekali lagi, yang pertama saudara dan saya harus banyak belajar, banyak mendengar firman Tuhan. Yang kedua, Roma 10 ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kalau yang pertama kita harus banyak membaca, banyak mendengar. Maka yang kedua, apa yang kita baca, kita dengar, kita percaya, yang kedua ini kita banyak memperkatakan firman. Saudaraku, saat ini kata-kata yang paling banyak yang seringkali diucapkan oleh kita itu kata-kata apa? Seringkali kita di dalam mengisi kehidupan sehari-hari ini banyak mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang tidak bermutu. Kata-kata yang tidak ada gunanya. Sekedar bersendaguro, sekedar hura-hura. Nah, kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita ucapkan itu hendaknya kata-kata yang bermutu. Kata-kata yang muatannya, dasarnya adalah firman Tuhan. Kalau dasarnya firman Tuhan yang kita ucapkan setiap hari, maka kata-kata kita yang kita dengar sendiri, itulah yang akan menimbulkan iman dan yang akan membangkitkan iman. Hindari kata-kata yang mencela,
mencemooh, menghina, merendahkan orang lain, saudaraku, menjatuhkan, menyakiti, apalagi memfitnah, apalagi menjadi orang yang mengatakan kata-kata kabar hoak untuk orang lain, itu justru sangat merugikan hidup kita. Kapasitas iman kita bisa turun, kualitasnya tidak ada sama sekali kalau kita dalam hidup sehari-hari mengucapkan kata-kata yang sia-sia, yang tidak berlandaskan firman Tuhan. Karena itu kalau kita melihat di dalam ayat berikutnya, yaitu di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat ini ada kata-kata iman yang harus kita ucapkan. Ada kata-kata berkat yang harus kita ucapkan, yang akan membangkitkan iman kita, meningkatkan kualitas iman kita, menambah kekuatan iman kita, yaitu dikatakan pada waktu kita sedang menghadapi pencobaan-pencobaan. Nah saudaraku, praktek iman ini di dalam kata-kata ini harus langsung dinyatakan berdasarkan ayatnya. Kebanyakan orang pada waktu menghadapi bermacam-macam pencobaan, masalah, kesulitan, tantangan hidup, seringkali kata-katanya bukan kata-kata berkat, bukan kata-kata iman, berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman, tetapi kata-katanya adalah kata-kata keluhan, mengeluh, menggerutu, pesimis menghadapi masa depan. Padahal kita sebagai orang percaya, kalau kita imannya mau meningkat, kita ini enggak boleh mengeluh. Setuju, katakan amin. Enggak boleh bersungut-sungut. Karena mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu tentang nasib, itu justru menurunkan kualitas iman. Iman kita tuh bukan naik, tetapi turun. Tetapi sebaliknya pada waktu kita menghadapi banyak masalah, kita langsung praktek memperkatakan kata-kata berkat. Mempraktekkan kata-kata iman. Contohnya, Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Dan ini bisa langsung dipraktekkan dalam hidup kita. Pada waktu masalah datang bertubi-tubi menimpa hidup kita, saudaraku, kita berkata, Allahku luar biasa. Pencobaan-pencobaan yang aku alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Setuju, katakan amin. Saudara siap dan saudara berani mengucapkan kata-kata ini. Ini ayatnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Dan Alkitab berkata tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti kalimat yang kedua kita ucapkan, saya percaya pencobaan yang saya alami adalah biasa, dialami oleh banyak orang, dan saya percaya pencobaan yang saya alami tidak akan melebihi kekuatan saya. Ini salah satu praktek contoh kita mengucapkan kata-kata iman. Pencobaan yang saya alami tidak akan melebihi kekuatan saya. Lalu kalimat berikutnya, sebab Allah itu setia. Karena itu ya, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu sendiri. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Lalu kata-kata kita bukan hanya berkata, pencobaanku biasa, masalahku biasa, tidak akan melebihi kekuatanku. Sebab aku memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak akan membiarkan hidupku dicobai melampaui kekuatanku. Dan saya percaya pada waktu aku sedang mengalami pencobaan seperti ini, Allah yang setia itu akan memberikan kepadaku jalan keluar, sehingga aku pasti bisa menanggungnya. Amin, saudaraku. Coba ucapkan kalimat ini. Daripada kita mengeluh, aduh saya memang lemah, saya memang gak mampu, saya memang gak bisa, dari dulu memang saya banyak gagal. Itu kata-kata kutuk, saudaraku. Itu kata-kata yang menghancurkan dan melemahkan iman kita. Biarpun memang itu di masa lalu kita punya pengalaman pahit seperti itu. Tetapi kalau iman kita mau bangkit hari ini, ayo ucapkan kata-kata berkat. Ayo ucapkan kata-kata iman. Karena Alkitab berkata, firman itu ada di dalam hatimu dan ada di dalam mulutmu. Itulah firman iman.
Kalau kita mengucapkan kata-kata firman iman yang ada di hati kita, yang kita percayai, yang ada di mulut kita, yang kita katakan, maka disitulah saudara, kita akan menemukan solusi. Kita akan menemukan jalan keluar yang terbaik. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini contoh berikutnya. Kalau tadi masalah datang silih berganti, kita ucapkan kata-kata berkat, pencobaanku biasa, Allahku setia, Allahku luar biasa. Pencobaan tidak melebihi kekuatanku, Allahku akan memberikan jalan keluar sehingga aku pasti bisa menanggungnya. Nah yang kedua, orang lain berbuat jahat dengan kita. Orang lain curang dengan kita. Alkitab berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kau praktek memberkati. Berarti dari mulut kita akan tetap keluar kata-kata berkat untuk orang lain, bahkan orang yang berbuat jahat dengan kita. Nah saudaraku, memberkati itu panggilan Tuhan. Alkitab berkata sebab untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, mencintai hidup berbicara tentang masih pengen hidup lama, pengen hidup panjang umurnya. Tetapi hidup yang berumur panjang tetapi melihat hari-hari hidupnya baik, keluarganya baik, ekonominya baik, anak-anaknya baik, masa depannya baik. Alkitab berkata dia harus menjaga mulutnya, menjaga lidahnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita harus mengucapkan kata-kata firman, kata-kata kebenaran, jangan kata-kata yang menipu, kata-kata bahasa dunia yang melemahkan dan menghancurkan hidup kita. Saudaraku, ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara membangun iman yang kuat? Poin yang ketiga mengatakan, jangan bergantung dengan pikiran kita. Jangan bergantung kepada kebenaran diri sendiri. 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima mengatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat manusia berbicara pikiran manusia. Pikiran manusia berbicara kebenaran diri sendiri, kebenaran manusia. Nah saudaraku, kalau kita mau bertumbuh imannya, kita di dalam menjalani hidup sehari-hari, jangan mengandalkan pikiran kita untuk hitung-hitungan menang kalah, berhasil atau beruntung. Tetapi gunakan pikiran kita untuk bergantung kepada pola pikirnya firman, pola pikirnya Tuhan. Nah saudaraku, kebenaran diri sendiri ini seringkali dominan dalam hidup kita, dan ini yang seringkali dapat melemahkan kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia. Kalau iman kita landasannya adalah hikmat manusia, bukan lagi landasannya firman Tuhan, tunggu bom waktu. Sepandai-pandainya kita menghitung, sepandai-pandainya kita memprediksi, kalau bukan hitungan Allah dan prediksi Allah, semua rancangan prediksi kita semuanya akan hancur dan akan gagal. Ada begitu banyak orang pinter tapi keblinger hidupnya karena salah hitung. Bahkan hitungannya bisa miring, bisa salah, prediksinya bisa keliru. Setiap hari kenapa kita perlu duduk diam, sujud menyembah Tuhan. Mempertaruhkan hidup kita dalam tuntunan, dalam bimbingan Tuhan. Supaya kita tidak salah berpikir. Kita tidak terjebak dengan hikmat dunia ini. Tetapi kita mau bertindak melangkah sesuai dengan pikiran Kristus, yaitu firman Allah yang kita dengar, yang kita terima setiap hari. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Minimal sehari kita ini merenungkan firman Tuhan 2 kali. Saudara terserah siang dan malam. Siang atau dari pagi sampai sore, saudara sempatkan waktu untuk belajar firman.
malam sebelum tidur sempatkan belajar waktu untuk mendengarkan firman. Untuk apa? Untuk membenahi, mengatur pola pikir kita. Dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pendidikan, saudara boleh cerdas, saudara boleh pinter, secara ekonomi saudara boleh kaya, tetapi ayo kita jangan menggantungkan iman kita kepada kekayaan kita, kepada kepandaian kita, kepada pengalaman kita. Tetapi firman Tuhan setiap hari akan memberikan hikmat kepada kita sekalian untuk menjalani hari ini. Karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun ada tantangan yang berbeda. Bahkan tantangan yang tidak pernah terprediksi sebelumnya tiba-tiba muncul. Tetapi dengan hikmat Tuhan, saudara akan kuat, saudara akan menang, saudara akan mampu menghadapi semuanya itu dengan hikmat Tuhan. Nah, saudaraku, yang keempat dikatakan mulailah praktek taat. Ya, mulailah belajar taat. Yakobus 2 ayat 14 firman Tuhan berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudaraku, iman dan perbuatan ini nggak bisa dipisahkan. Iman adalah mempercayai firman Allah yang didengar, lalu memperkatakan firman yang dipercayai. Perbuatan adalah melakukan, mentaati apa yang dipercayai dan diperkatakan. Jadi sebetulnya iman yang hidup itu adalah iman yang mempercayai firman Tuhan yang didengar, memperkatakannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Keagamaan itu seminggu sekali. Saudara datang ke gereja, itu ada ritual ibadah keagamaan. Tetapi keimanan itu 24 jam. Seluruh aktivitas kita ditandai dengan ketaatan melakukan firman Tuhan. Pada waktu firman Tuhan dilakukan oleh kita, ditaati oleh kita, itulah iman yang hidup, iman yang nyata, iman yang akan mendatangkan berkat kekuatan dalam hidup kita. Kita baca kembali Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara berkata akan diberkati Tuhan, saudara berkata saya akan sembuh, saudara berkata saya akan kuat. Saudara setiap hari hanya melamun, saudara tidak pernah melakukan sesuatu. Saudara pengen usahanya berhasil, saudara nggak usaha. Saudara pengen sembuh, saudara tidak pernah melangkah bertindak, memperkatakan oleh bilu-bilu Yesus saya sembuh. Saudara tidak mau bangkit jalan, mau olahraga, jaga makanan yang sehat, pola pikir yang benar, pola tidur yang cukup, pola istirahat yang benar, pola kerja yang benar. Saudara, kita tidak mau praktek, tidak mau jaga. Jangan mimpi sehat kalau kita ini tidak taat dengan hukum kesehatan. Jangan pernah kita bermimpi menjadi orang yang diberkati secara materi kalau kita tidak tunduk terhadap hukum firman Tuhan supaya kita ini diberkati. Saudara, kita harus bertindak, kita harus melangkah. Karena dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman itu mati. Ada begitu banyak orang yang mengaku dirinya beriman. Iman keselamatan mungkin benar, tetapi iman yang bertumbuh untuk meraih berkat Tuhan, saudaraku, itu dibutuhkan praktek nyata, ketaatan yang nyata. Ada action, ada perbuatan yang nyata yang jelas bahwa menunjukkan saudara dan saya orang beriman. Kalau orang mengaku dirinya beriman hanya mengaku tetapi tidak ada prakteknya, suami tidak pernah mempraktekkan imannya, bagaimana dia taat kepada firman, mengasihi istrinya, bertanggung jawab untuk seluruh anggota keluarganya, imannya kosong. Istri mengaku beriman tetapi selalu melawan, memberontak terhadap suaminya, dia tidak tanggung jawab mengurus anak-anaknya, imannya kosong. Tetapi saudaraku, kalau iman kita ada tindakan, suami mulai melakukan bagiannya mengasihi istri, istri mulai melakukan bagiannya tunduk kepada suami, anak-anak mulai melakukan bagiannya menghormati orang tua. Pada waktu hari-hari ibadah kita mulai praktek
sesibuk, sesulit apapun, hari-hari ibadah kita jalani, kita lakukan, kita utamakan, kita prioritaskan, kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Pada waktu kita lakukan bagian kita dengan perbuatan nyata, di situ iman sudah bertumbuh. Saudara, secara materi ingin diberkati, tetapi pada waktu ditantang untuk menabur, untuk memberi persembahan, saudara tetap pelit. Saudara tidak mau bertindak, mau melangkah, mau memberikan sesuatu. Saudara terlalu kencang tangannya, tidak memiliki tangan yang terbuka. Bagaimana mujizat kuasa Allah dilepaskan dalam hidup kita? Saudara, kita hanya ingin diberi, tetapi Tuhan mengajar kita memberi, kita tidak mau praktek. Ayo, mulai saat ini tidak ada satupun di antara kita yang tidak melakukan firman. Semua anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, Allah kita adalah Allah yang hidup. Kalau engkau memiliki iman yang kuat, iman yang disertai dengan perbuatan, hari ini kau akan mengalami mujizat, hari ini kau akan disembuhkan, hari ini kau akan mengalami terobosan, hari ini kau akan melihat mujizat dan kuasa Allah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam pendidikanmu. Allah akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan ajaib dalam hidupmu. Saya percaya Allah kita Allah yang sama, Allah yang bekerja di dalam kehidupan orang yang percaya, orang yang imannya kuat dan teguh. Karena itu kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini merasa imannya lemah, yang saat ini merasa tidak berdaya, ayo engkau bangkit. Engkau anak-anak Tuhan, engkau anak-anak Bapa di sorga, engkau orang yang dikasih dan dipilih oleh Allah. Olehmu, engkau akan melihat banyak orang diberkati Tuhan. Ayo bangkit Bapak Ibu Saudaraku, nyatakan iman dan perbuatanmu, ketaatanmu. Pada waktunya engkau akan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita sekali. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapak Surgawi, kami telah sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu hebat, dahsyat, luar biasa, dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tumbuh kembangkan iman percaya kami kepadamu. Kalau hari-hari hidup kami sedang menyaksikan ada begitu banyak masalah dan tantangan yang ada, kami mau bertindak dan melangkah. Pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa. Kami melihat Allah kami Allah yang setia, yang tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Pada waktu kami dicobai, kami akan melihat Allah memberikan kepada kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Kami akan melihat tangan Allah yang terulur, mujizat Tuhan yang dinyatakan. Bahkan hari-hari ini kalau kami lemah, di dalam Yesus kami mau menyatakan kami kuat, kami sehat, kami sembuh. Kami menemukan solusi terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami bersyukur hari-hari hidup kami Engkau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, diberkati Presiden, Wakil dan seluruh jajaran pemerintah yang ada. Kami mau nyatakan Shalom Indonesia, damailah Indonesiaku. Engkau diberkati Tuhan. Penyakit COVID-19 kami tolak dari bumi Indonesia. Kami menyatakan Indonesia pulih, Indonesia sehat, Indonesia aman. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami boleh melakukan aktivitas kami. Tuhan memberkati, melindungi kami. Kami membuka hati kami tengadahkan wajah kami, mengangkat tangan kami. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan saat ini, terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.